Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita mulai Friday Talks hari ini ya. Kita awali dengan doa, semoga semuanya lancar. Doa mulai. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih pantun dulu ya. Saya ada pantun ya. Jalan-jalan pakai stiker. Cakep. Jalan pagi ke pasar kodok. Cakep. Cakep. Selamat pagi PLNers. Jumpa lagi di Friday Talks. Cakep Pak Yaneka, cakep. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita yel-yel dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Bapak Bobi sebagai selaku manajer UP3 Bali Selatan. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih teman-teman. Kenapa nggak dipimpin dari situ sekalian aja? Baik teman-teman, kita yel-yel sejenak. Tolong dibuka mic-nya untuk menyambut hari ini yang syahdu tapi belum hujan. Jadi mudah-mudahan bisa menyegarkan badan dan pikiran kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini dengan lancar. Di-unmute dulu ya teman-teman. Kita akhiri nanti dengan tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi. LN. Berapa? Terima kasih. Baik, kita lanjut. Untuk agenda selanjutnya itu adalah arahan dari Pak Bobi. Silakan Pak Bobi, kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman leader di Bali Selatan, MB, MULP, Supervisor, dan seluruh keluarga besar di Bali Selatan. Teman-teman Ranger juga yang bergabung di hari ini. Terima kasih. Puji syukur hari ini kita masih bisa kumpul setelah tertunda di beberapa episode sebelumnya karena bertabrakan dengan agenda lainnya. Hari ini hari spesial karena berbeda konsepnya. Ini konsep unik yang diusung oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan nuansa berbeda sehingga nanti bisa menarik teman-teman yang lain yang belum sempat bergabung untuk bisa join lah. Minimal penasaran seperti apa modelnya. Nah, jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini sudah akan berbagi nanti Bu Suci dan teman-teman Sanur. Kemudian terima kasih kepada Bu Ita dan tim, Mas Reza sudah set up podcast ini dengan sangat baik. Ini merupakan salah satu ide dari teman-teman yang kita coba akomodir. Karena kalau selama ini kita sharingnya via Zoom hanya satu arah gitu ya, hanya melihat dari depan, kita coba menghadirkan 4 dimensi supaya nanti kelihatan sudut pandangnya berbeda. Nah, nanti yang memanfaatkan fasilitas ini silahkan dilakukan bergantian teman-teman, bergantian jadi narasumber, konsepnya juga silahkan disempurnakan. Nanti tempatnya juga semakin kesini akan semakin kita sempurnakan supaya bisa termanfaatkan secara maksimal. Kemudian untuk sarana lain yang sedang kita upayakan untuk membuat teman-teman lebih nyaman di kantor sedang in progress, tetapi prinsipnya kami percaya bahwa ketika teman-teman sudah bisa nyaman di kantor itu akan berbanding lurus dengan kinerja yang semakin baik. Baik, kembali lagi ke ini. Hari ini Bu Suci nanti akan sharing teman-teman terkait dengan aplikasi Champion. Jadi dipandu oleh teman-teman Ranger dari Sanur. Silakan nanti diskenariokan supaya interaktif dan menarik. Yang poin penting dari hari ini adalah
aplikasi Champion merupakan salah satu terobosan dari PLN korporat tentunya dan menjadi bagian dari transformasi, aplikasi ini nanti memudahkan teman-teman yang biasanya kalau dulu berbasis web based, jadi kalau dulu harus membuka lewat PC terkait dengan keluhan yang masuk di unit kita, kemudian disempurnakan dalam bentuk aplikasi. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan monitor dan reminder kepada para petugas supaya bisa menindaklanjuti dengan benar dan sesuai dengan seharusnya. Saya sampaikan untuk KPI yang terkait dengan aplikasi ini, teman-teman, di Bali Selatan itu kita punya target untuk respon dan recovery keluhan. Jadi kalau kemarin gangguan sudah dibahas oleh tim Denpasar, kalau sekarang keluhan disampaikan oleh teman-teman Sanur, di kita punya target itu untuk respon keluhan yang masuk melalui aplikasi itu 5 jam. Tetapi teman-teman bisa menyelesaikan sampai dengan Agustus itu hanya setengah jam sudah clear. Untuk respon, proses dari keluhan masuk sampai ke disposisi bidang. Kemudian untuk recovery, itu kita ditarget 8 jam. Karena tahun lalu itu kita 10 jam. Ternyata apa? Realisasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu 0,6 jam. Jadi sekitar 40 menitan. Gitu. Ini luar biasa bagi saya. Gitu. Tapi yang jelas saya berpesan ke teman-teman, tren yang bagus ini harus diikuti dengan kualitas. Jadi tuntas secara aplikasi, secara monitor waktu baik, itu harus tuntas real di lapangan. Nanti dengan berbagai metode callback dan sebagainya untuk memastikan ini sudah clear, benar-benar tuntas. Jangan sampai ada yang sudah kita close, ternyata masih belum selesai 100%. Kemudian inspirasi yang kedua adalah aplikasi ini sudah terbukti membantu kinerja. Jadi saya mengajak ke teman-teman di semua bidang atau di unit, di WLP khususnya, untuk kita mulai berpikir strategik terutama terkait dengan efisiensi dan pemanfaatan teknologi. Semua kegiatan yang sifatnya manual harus perlahan sudah mulai kita kurangi. Kegiatan monitoring yang sifatnya masih mengandalkan manusia itu perlahan-lahan kita perbaiki sehingga sudah bisa berbasis IT. Jadi nanti silahkan teman-teman punya peta aktivitas mana di unit, di bidang yang masih menggunakan monitoring manual itu bisa dicoba untuk dibuatkan aplikasi sederhana. Kalau tidak bisa bikin aplikasi nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa mengkonsepkan data flow-nya, proses bisnisnya, nanti untuk aplikasi kita coba create, misalnya mengundang untuk orang-orang yang ahli. Tapi prinsipnya semangat perbaikan dengan menggunakan teknologi dan aplikasi ini harus perlahan kita terapkan. Karena tantangan ke depan ini akan semakin berat, pekerjaan akan semakin banyak dan semakin variatif. Kalau tidak digunakan aplikasi, kita akan ketinggalan. Jadi itu dari saya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Konsepnya sudah sangat baik, sudah sangat kreatif. Silakan nanti dipandu oleh teman-teman Ranger di Sanur supaya lebih menyenangkan dan lebih fun. Sekali lagi terima kasih pada panitia dan narasumber. Tetap berlanjut untuk berbagi ilmu. Tetap semangat, sehat, dan selamat menjalankan podcast perdana kita di Bali Selatan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Bobi arahannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan ya. Untuk pembahasan nanti akan dipandu oleh Mas Rodik. Silakan Mas Rodik. Terima kasih Mbak Wira. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak Bobi selaku manajer UP3 dan Bapak Ibu manajer bidang ya. Di sini sudah ada 2 narasumber ya Bapak Ibu ya. Yaitu pertama yaitu MOLP Sanur, Ibu Suci. Dan salah satunya lagi Pak Renta dari selaku SPV PPA ULP Sanur. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Ya, izin mulai Pak. Ini untuk pertama kali nih Bu, ini kita lakukan podcast di UP3 Batan Bu ya. Kita yang pertama kali, mungkin agak grogi nih. Mungkin sama Mas. Bapak
Mungkin kita akan di sini akan membahas tentang implementasi aplikasi Champion ya. Implementasi aplikasi Champion terkait penurunan recovery time keluhan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu terkait penanganan keluhan di ULP Sanur itu seperti apa dan bagaimana untuk kiat-kiatnya penanganan keluhan di ULP Sanur yang selama ini sudah berjalan. Monggo untuk waktunya dipersilakan Bu Suci. Baik, terima kasih Ranger Sanur Mas Rodi, Ya. Mbak Kadek Mira. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, Bapak Bobi selaku manajer UP3 Bali Selatan, rekan-rekan MB, MULP, singkatnya Bapak-bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini pada acara PJ Talk Jumat 1 Oktober 2021. Kami di sini bersama tim, terima kasih Bu Ita dan tim Pak Bobi sudah memfasilitasi kami yang perdana dalam kegiatan PJ Talk pagi hari ini. Podcastnya luar biasa. Mohon maaf ini tadi ada kendala sedikit sehingga terlambat dimulainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari Sanur ingin men-sharingkan pengalaman kami yang sudah kami lakukan bagaimana dalam mengimplementasikan aplikasi Champion dalam menangani recovery keluhan. Di sini kalau terkait dengan aplikasi Champion itu sebetulnya bukan hal yang baru buat teman-teman yang di pelayanan. Nah, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan kepada teman-teman yang khususnya di bidang yang di luar bagian pelayanan ataupun bidang lain yang tidak terkait langsung. Artinya kita sebagai insan PLN wajib tahu juga bagaimana perkembangan terupdate isu-isu yang berkembang di PLN. Nah, PLN pada tahun 2017 sudah meluncurkan aplikasi APKT namanya, yaitu aplikasi pengaduan keluhan terpadu. Nah, apa itu APKT? APKT itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola operasional jaringan yang didistribusi, pelayanan maupun untuk mempercepat menangani keluhan gangguan maupun keluhan pelanggan. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, pada aplikasi Champion ini sebetulnya berawal dari adanya aplikasi yang berbasis web dulu, di mana aplikasi ini hanya bisa dibuka di tempat-tempat tertentu seperti kita hanya bisa membuka di kantor lewat PC maupun laptop. Kemudian kita hanya bisa membuka pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, dengan berjalannya perkembangan yang berkelanjutan PLN, kemudian 2020 diluncurlah aplikasi Champion, yaitu aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini di sini mempermudah kita sebagai petugas untuk memantau bagaimana keluhan yang masuk dari pelanggan. Kalau saya contohkan, misalnya ada pelanggan masuk melalui webnya PLN ataupun kontak center yang ada di layanan PLN itu, kemudian dari kontak center itu akan diteruskan ke petugas kami, ke petugas yang menangani, kemudian diproses masuk di APKT, ada sistem di situ nanti akan approve, kemudian diteruskan langsung ke bidang yang terkait untuk menanganinya. Nah, kemudian kami di pelaksana, di operasional, pada di aplikasi Champion ini akan muncul nanti notifikasi di situ. Nah, pada aplikasi Champion ini di situ masuknya adalah user manager. Jadi user manager di situ nanti dia akan langsung dapat notifikasi dari kontak center maupun dari web itu. Kemudian dari user manager itu akan meneruskan ke bidang terkait dengan keluhan pelanggan yang masuk. Misal kalau misalnya ada keluhan pelanggan terkait pasca meter ataupun pasang baru ataupun keluhan yang
gangguan. Nah, kemudian dari manajer itu akan langsung meneruskan ke fungsi bidang yang terkait. Langsung meneruskan ke, kalau misalnya keluhan catat meter, ke fungsi catat meternya atau ke pelayanan pelanggan. Kemudian dari petugas yang sudah menerima tindak lanjut dari user manager, kemudian akan meneruskan ke petugas. Nah, di sini diyakinkan lagi petugas itu sudah memastikan menerima keluhan tersebut dan tidak bisa melakukan close jika belum ditindaklanjuti oleh petugas yang nanti akan melakukan tindak lanjutnya. Seperti kalau lanjut, kemudian kalau sudah ditindaklanjuti oleh petugas, seperti contohnya misalnya tadi untuk yang kita meter, nah dipastikan sudah menghubungi pelanggan dulu sebelumnya, baik tindak lanjut respon kita sudah menanggapi keluhan pelanggan itu, kemudian pelanggan sudah menerima informasi yang kita sampaikan, istilahnya kita keluhan sudah diterima, nanti untuk petugas akan siap menindaklanjuti ke lokasi pelanggan. Nah, jika sudah ada komunikasi dengan pelanggan, artinya sudah ada janji atau kesepakatan untuk tindak lanjut penyelesaiannya, baru bisa petugas itu melakukan close. Selama belum ada konfirmasi atau komunikasi ke pelanggan, tidak boleh melakukan close. Nah, itu Mas Rodi. Kemudian di sana kami dalam melakukan monitoring keluhan, kami di sini membentuk suatu tim. Jadi artinya karena keluhan itu penting dan itu tidak boleh sampai ada yang kelewat. Nah, jadi satu hari itu di luar jam kerja, kami memang menugaskan tim kami yang bertugas sampai jam 11 ya. Nah, jam 11 itu kita itu mintengin HP aja. Jadi selama 2 jam itu tetap memonitor keluhan. Jadi di situ ada petugas memang yang khusus kita tugaskan untuk memonitor, memantau keluhan yang masuk lewat aplikasi Champion ini. Aplikasi Champion ini sebetulnya sangat simpel, sangat memudahkan kita dan itu fleksibel, bisa dibawa kemana-mana dan itu mudah memantaunya. Petugas akan sangat mudah sekali memantau dengan aplikasi Champion ini dibandingkan dengan aplikasi yang berbasis web. Kalau dengan aplikasi Champion ini kita bisa dari rumah ataupun di luar kantor pada saat kita melakukan kegiatan lain bisa kita langsung di situ memonitor keluhan pelanggan yang masuk, progres pekerjaannya sudah sampai di mana. Itu sudah bisa kita pantau, lebih praktis kalau menggunakan aplikasi Champion ini. Jadi di sini untuk alur Champion ini keunggulannya lebih mudah dibuka di mana aja Bu ya, dari benar Mas Rodi ya. Tidak hanya di laptop, di PC, kita bisa buka juga di HP Bu ya. Ya betul Mas Rodi. Mungkin itu beberapa keunggulan dan proses terkait aplikasi Champion. Mungkin misal Bu, kalau saya boleh tanya nih satu, misal ada kendala terkait keluhan Bu, keluhan yang bukan di unit kita nih. Misalnya ada keluhan ternyata masuknya dari pelanggan ULP lain, dari ULP Kute, Denpasar atau Mengui misal. Itu tindakan yang kita lakukan di aplikasi Champion itu bagaimana? Mungkin bisa dikasih penjelasan Bu. Ya, terima kasih Mas Rodi. Nah, ini bisa saja itu terjadi seperti kemarin sempat juga di kami kan menerima keluhan dari luar UID Bali. Ya. Nah, itu segera kami tindak lanjuti dan memproses meneruskan ke bidang yang unit terkaitnya. Kalau di sini kita kan di UID ya, di kantor induk. Nah, di situ kita sudah menindaklanjutinya. Jadi mungkin berarti bisa kita alih fungsi ya. Alih fungsi ke jadi, unit lain. Sementara untuk kendala keluhan dari unit lain kita bisa selesaikan dengan alih fungsi ke unit yang dituju. Biar tidak salah ya. Seperti misalnya kalau misalnya Kute ya kita alih unitnya ke Kute. Tapi tetap kita terima dulu. Nah kemudian untuk yang ini juga Mas Rudi.
Gimana Bu? Mungkin ada tambah lagi terkait keunggulan champion dibandingkan yang dulu, kalau boleh tahu berarti saya ulang di sini, dulu kita pakai APKT Bu ya. APKT itu cuma hanya bisa dibuka via web. Web saja ya. Oke. Dan itu di kantor lewat PC kita atau lewat laptop. Itu kayak intranet atau wifi. Iya, lewat internet. Jadi ini kita lebih dipermudah di sini Bu ya. Kita Ya. bisa pantau berapa sekitar Keluhan yang masuk. Keluhan masuk, Ya, dari dari sekali luar sampai- bisa ya, bisa kita pantau seperti itu. mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Wira terkait champion. Ini kan menyambung ke respon time sama recovery time-nya ya. Itu masuk ke kinerja PP jadinya Pak ya. Layanan pelanggan ya. Mungkin dari Pak Renta bisa share gimana pencapaian dari Sanur terkait respon time sama recovery time-nya. Baik, terima kasih Mbak Mira, Mas Rode, dan Bapak Ibu semua. Di sini sharing ya, karena di semua unit pasti sudah melakukan untuk aplikasi champion ini. Yang mungkin yang bisa saya tambahkan, yang pertama sebenarnya untuk penanganan keluhan ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu sumber kenapa pelanggan itu mengeluh itu yang pertama. Karena apa? Meskipun kita terus melakukan penyelesaiannya, tapi kalau ujungnya itu tidak kita ketahui, mungkin bakalan terus-terusan terjadi keluhan kan itu Mas. Keluhan berulang Pak ya. Nah, keluhannya ya, meskipun kita terus setiap ada keluhan masuk kita selesaikan, tapi itu sebatas kita menyelesaikan, tapi kita nggak melihat Sebatas di di sistem. ya di apa sih penyebabnya dia mengeluh gitu. Kalau dilihat di Sanur sendiri ya, untuk keluhan di 2020 itu sebenarnya kalau dari data itu yang keluhan paling banyak itu adalah PDBB. Jadi itu ada 474 keluhan. Terus yang kedua itu ada tusbung. Yang ketiga itu di sisi instalasi. Yang keempat itu baru catur di 338 keluhan selama 2020. Nah, masuk ke 2021 sampai dengan bulan Agustus kemarin itu yang paling banyak justru di sisi informasi. Karena ini kalau kita lihat sebenarnya untuk keluhan itu kan dari berbagai sumber ya, maksudnya ada yang melalui kontak center, ada melalui web, bahkan melalui media sosial juga. Jadi media sosial, Facebook, IG, Twitter itu kalau misalnya ada yang masuk keluhan di sana itu ada admin yang akan menyimpulkan masuk ke APKT. Jadi artinya banyak sumber yang bisa digunakan pelanggan masuk ke keluhan ini. Nah, dari sana itu kenapa mungkin keluhan itu sekarang banyak masuk yang ke informasi itu karena di menu PLN mobile kita itu kan banyak juga dia mau menanyakan pasang baru, gimana cara pasang baru, ya tinggal pencet. Karena menu yang paling mudah dilihat di PLN mobile itu informasi semua yang mau ditanyakan ini informasi ininya. Jadi keluhan yang masuk sampai dengan bulan Agustus di Sanur itu ya informasi yang terkait penyampaian informasi ya. Ya betul. Mau KWH meternya isi tulisan periksa ditanyain informasi juga, nanya informasi. Sebenarnya kegangguan. Kegangguan juga gitu Mas. Terus yang kedua APP. Ini APP kalau kita lihat itu terkait dengan KWH meter periksa ini juga. Itu yang kita lihat kenapa sih banyak keluhan APP. Nah, yang ketiga itu di tusbung. Nah, ini tusbung ini biasanya keluhannya di 21 ke atas nih kan. Iya. Ramainya di tanggal 21 ke atas. Kalau udah tanggal itu tuh keluhan tusbung ini kayak udah ramai. Nanti kalau udah selesai sepi awal bulan. Kalau udah bayar ya tak dibuka segera. Udah nol. Gitu Mas. Kalau dari sisi target sendiri seperti yang disampaikan Pak Bobi untuk respon dan recovery time, respon di Sanur sendiri itu realisasinya di 0, untuk kumulatif ya di 0,32, jadi di bawah setengah jam ya, setengah jaman. Terus untuk yang per bulannya di bulan Agustus kemarin itu di 0,49 jam. Sedangkan untuk di recovery time itu di kumulatifnya itu di 0,55, sedangkan di per bulannya kemarin di 0,74, turun dari yang bulan sebelumnya di 0,73, turun dari bulan sebelumnya di 0,74 jam. Nah, ini juga kita sebenarnya pengen
sharing juga sih Mas, bukan cuma Oh, iya. kita sebagai siapa tahu dari unit-unit yang lain, karena Iya. kalau kita lihat ya di Kuta itu juga respon dan recovery time-nya cukup kecil juga. Sebenarnya saya masih di sisi pelayanan ya. Kita itu saya sendiri ini kebingungan juga Mas. Oh, Karena gimana, apa? Pak? Karena ini sebenarnya posisi respon dan recovery time ini dihitungnya seperti apa? Karena kalau dilihat dari hitungan waktunya, respon time itu kan pada saat keluhan masuk, baik itu di APKT dan atau di Jengken, setelah diteruskan ke bidang unit itu udah masuknya di respon. Ya, setelah ditindaklanjuti dari masing-masing bidang, mungkin itu dikonfirmasi atau sudah dihubungi pelanggannya, habis itu kan close. Ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya sendiri itu statusnya masih respon apa sudah recovery. Contohnya kalau misalnya ada keluhan KWH meter saya kok boros gitu kan di hari Sabtu nih. Ya. Sedangkan kita nggak bisa langsung ke lokasi nih. Betul. Kita konfirmasi dulu biasanya. Betul, kita kan dari Bu Manajer meneruskan ke bidang ya betul. Dari bidang terkait kan baru cuma mengonfirmasi. Baik, untuk keluhan kami terima, untuk tindak lanjutnya kan nggak mungkin di hari Sabtu atau malam hari itu. Malam hari. Paling besoknya. Sedangkan di sisi kita kan sudah statusnya kita anggap close itu. Ya. Sedangkan kalau menurut saya sendiri itu baru respon. Baru respon aja ya. Belum yang gitu Mas. Itu sih Pak Komang diskusinya. Tapi kalau saya tadi dalam tanda kutip, kita artinya sudah ada komunikasi. Artinya kita sudah ada komunikasi ke pelanggan. Nah, itu keluhan itu sudah bisa terclose. Ini dalam tanda kutip kalau memang itu di atas jam 12 keluhan masuk malam ini. Mungkin petugas kan itu petugas sudah istirahat semua dan Anda mungkin ini kecuali memang emergensi yang ada gangguannya bisa kita langsung tidak lanjuti dengan petugas santai. Kalau itu terkait dengan gangguannya. Nah, kalau misalnya terkait keluhan yang untuk ganti meter atau informasi pasang baru, kita kan hanya bisa di-close dengan menyampaikan informasi komunikasi langsung ke pelanggan, menyampaikan seperti ini. Respon dulu Bu ya, ke pelanggan dulu kita konfirmasi. Itu bisa langsung udah di-close keluhannya. Kadang-kadang kan banyak sekali model pelanggan itu yang melakukan keluhannya hanya mau menanyakan aja bagaimana cara beli token ini, gitu kan. Nah, itu udah langsung bisa ditindaklanjuti dan dengan menyampaikan informasi saja kita sudah bisa langsung itu meng-close keluhannya. Gitu. Ya, itu sudah masuk dalam recovery gitu kalau menurut saya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya subuh masuk? Nah, subuh masuk belum ada yang bangun. Pasti itu akan masuk kan. Nah, sedangkan kita kan ada di situ target juga ini. Iya, terkait. Bagaimana ya sudah kita ya memang itu. Jadi respon dulu Bu ya. Direspon dulu. Tindak lanjutnya yang penting artinya bagaimana keluhan yang pelanggan yang kita terima itu tersampaikan komunikasinya ke pelanggan dan untuk tindak lanjut recovery-nya ya artinya ya pelanggan juga setuju artinya besok atau gimana. Sudah kita sampaikan itu sudah bisa di-close ya. Penanganannya nanti. Iya. Betul Mas Dodi. Ini tambahan juga Mas Dodi yang disampaikan ibunya tadi mengenai gimana sih penanganan untuk yang di luar jam kerja. Ya, itu untuk di Sanur sendiri sering Pak terjadi yang disampaikan ibunya, kita memang ada tim khusus, kita buat piket Mas ya. Jadi makasih Mas Rodik sudah ikut di tim juga. Tim Ranger kan dikit-dikit juga saya jadi tahu Bu terkait keluhan. Oh, ini gimana nih penanganannya terus tindak lanjutnya. Betul. Jadi kita di ULP Sanur untuk Bapak Ibu semua, kita untuk di luar jam kerja memang kita untuk penanganan keluhan ini kita buatkan piket. Jadi dari jam 4:30 ke atas itu ada satu piket seorang petugas yang memantau APKT itu sendiri melalui champion ini. Jadi pada saat dia untuk tugasnya itu memantau setiap 2 jam. Jadi laporannya setiap 4 jam nanti. Itu untuk di luar jam kerja, di luar hari libur. Kalau misalnya di hari libur itu full day dia petugas piketnya. Jadi pada saat
hari libur, Sabtu Sabtu, Minggu, Minggu. gitu. Ngecek keluhan. Itu nggak boleh jalan-jalan teman-teman yang di sana. Harus yang dapat nintengin kuliah HP selama 2 jam betul-betul. gitu, Mas Rodi. Jadi artinya ada petugas khusus yang menangani ini. Nah, ini cuma kita juga masih ada terkendala di sisi untuk di jam malam. Sedangkan untuk target respon time itu kan 5 jaman. Kalau misalnya kita piketnya kan cuma sampai jam 11 nih. Dari Ya. jam 11 mungkin sampai jam 5 Jam itu kan 5 kemungkinan pagi, Pak. ke 6 jam itu kita responnya. Itu sih masih terkendala di sisi kita di Sanur, mungkin ada yang lepas bisa lebih responnya dari 6 jam karena kondisi di jam istirahat itu gitu. Kalau di jam masih jam-jam melek ya, jam-jam melek ibunya kayaknya masih aktif. ya ibunya 24 jam kayaknya. Ya, Dedikasi tinggi nih Bu pelayanan gue. ya karena kan kita gini Mas Dodi, ya istilahnya kita kan satu tim Ya, Bu. bagi-bagi. Kalau teman-teman yang sudah piket itu meleknya kan sampai jam 11. Ya. Nah, saya kan dapat istirahat tuh jam 11 nih. Nah, di atas itu ya saya melek. Nah, sekalian lihat keluhan. Gini Bu. Itu ya nih, Mas Dodi. Berarti untuk saya ulang Bu ya, untuk pengecekan keluhan itu dilakukan setiap maksimal 2 jam ya Bu. 2 jam sekali ya. 2 jam sekali. Kalau hari libur 4 jam atau 2 4 jam? jam. 4 jam. 2 jam juga 2 jam tetap monitor. Tetap Tetap monitornya monitornya cuma sama. 4 jam Grupnya di laporan di grupnya Ya, selama 4 jam sekali 4 ya. jam sekali. Itu di hari libur. Ya. Jadi gini Pak ya, berarti setiap Sabtu Minggu itu berarti kan ada yang piket ya. Betul. Berarti untuk championnya jalan banget ya di Sanur untuk saat ini. Sudah pasti deh. Sudah pasti Ya. deh. Jadi kalau umpamanya Sabtu mau jalan-jalan kemana masih bisa ngontrol. Ya. Sambil jalan-jalan masih nintengin HP, Ini lihat ya. championnya. Keunggulan Udah champion. susah masuk, ya. Karena dengan champion ini juga sebetulnya kan dia sebagai alat bantu kita juga untuk memonitor keluhan walaupun kita posisi di luar, misalnya di luar area tidak di Denpasar saja, walaupun saya ke Singaraja masih bisa kita memonitor keluhan gitu. Kita masih bisa ngerespon Masih pelanggan ya Bu ya bisa terkait merespon gitu. keluhan. Ya. Pelanggan Itu Sanur ada apa yang simpelnya dan praktisnya dengan aplikasi champion ini memudahkan kita untuk memantau progres juga pekerjaannya, tindak lanjutnya seperti apa, itu bisa kita lihat di situ semua. Oke. Jadi, Sama ini. Tadi kan Pak Renta sempat bilang apa tuh namanya? Keluhan dari pelanggan itu dia lebih gampang bilangnya nanyain informasi seperti itu kan Pak ya. Terus keluhan itu biasanya umpamanya kayak meteran periksa gitu kan, pasti masuknya ke informasi dia. Padahal itu kan harus segera ditangani dan bukan keluhan sebenarnya, itu kegangguan seharusnya. Itu gimana Pak? Apa ada perbedaan penggunaan dari APKT sama aplikasi championnya? Betul Mbak Wir. Jadi kalau untuk yang di APKT mungkin kita nggak bisa mengalihkan ke fungsi gangguan. Sedangkan di sisi champion ini sudah bagus sekali. Yang sebelumnya kita untuk tindak lanjut keluhan misalnya KWH meter periksa, bisa aja pelanggan itu masuk ke informasi tapi menyampaikan listrik padam wilayah mana Sanur gitu. Itu kan perlu penindaklanjutan dari teman-teman di teknik, terutamanya di Yantek. Jadi di aplikasi champion ini sudah bisa dilakukan alih ke gangguan. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang memerlukan respon dari teman-teman layanan teknik kita segera ke lokasi, dari keluhan bisa dialihkan ke gangguan gitu Mas. Oke, Mbak Ira. Itu perbedaannya aplikasi di web dengan aplikasi mobile-nya. champion mobile. Champion. Jadi praktis banget Bu ya, bisa dibuka dari mana aja, gampang dimonitor kapan aja juga bisa. Betul deh. Terus kalau umpamanya gangguan yang nyasar ke keluhan kita bisa alihkan lagi ke Alihkan, gangguan ya. kayak gitu. Jadi lebih enak pakai champion sebenarnya Bu ya. Betul sekali. Jadi nanti untuk kinerja recovery bisa tercapai. Amin. Ada lagi Bu? Mungkin bisa langsung ke sesi Sesi tanya jawab. Mungkin tanya ada jawab. yang mau bertanya? Terkait champion mobile dari teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing juga, bisa di sini. Sharing informasi Denpasar. terkait penanganannya di Denpasar, Mbak Wira.
WLP Ya. lain bisa sharing terkait dengan implementasi champion ini. Kebetulan kami di Sanur seperti yang tadi disampaikan di awal seperti itu. Iya, silakan Sudah Bu kami Eni. lakukan. Ya, mohon izin ya sharing dari teman-teman Sanur ya, karena kan seperti yang Pak Kumang, Bu Suci sampaikan, ini sebenarnya semua ULP juga menjalankan gitu ya. Kalau untuk di Sanur sendiri, untuk terkait dengan piket mungkin di luar jam kerja atau di hari libur itu ada berapa jumlah personil yang terlibat. Kemudian ada berapa bidang juga yang terlibat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saya juga agak sedikit setuju dengan yang disampaikan Pak Komarenta tadi ya. Andai kata ada keluhan yang masuk mungkin di luar jam kerja atau pas di hari libur gitu ya, yang mana sebenarnya memerlukan tindak lanjut. Namun ternyata yang kita lakukan mungkin hampir sama di semua ULP karena memang keterbatasan kita untuk penyelesaian keluhan atau recovery keluhan itu kan untuk tindak lanjutnya. Jadi berbeda dengan mungkin kalau gangguan, karena gangguan itu kan untuk recovery-nya, tindak lanjutnya itu di-cover oleh Yantek yang mana posisi standby-nya itu 7 hari 24 jam gitu. Nah, kalau kita di teman-teman di pelayanan itu kan kendalanya itu apabila di luar jam kerja dan di hari libur itu memang kendalanya untuk menindaklanjutinya. Sehingga yang kita lakukan itu pasti hanya sebatas konfirmasi, kemudian tindak lanjutnya pasti kita lakukan di hari kerja berikutnya. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, pelayanan ke pelanggan itu belum recovery namanya, artinya belum ditindaklanjuti, hanya sebatas merespon keluhan yang masuk. Nah, kalau menurut Pak Renta atau Bu Suci sendiri, apakah piket yang dilakukan ini mungkin efektif ataukah mungkin menurut pandangan dari ULP Sanur itu, apakah mungkin dari sisi penanganan keluhan itu diperlukan juga nggak standby 24 jam seperti penanganan gangguan yang ada 24 jam, 7 hari, 24 jam, sehingga ya pelayanan yang sesungguhnya ya bisa tercapai. Itu aja sih mungkin dari saya sharing-nya, karena ini menarik sekali karena memang pasti terjadi di semua ULP ya. Agak kesulitannya itu adalah ketika keluhan itu adalah di luar jam kerja dan di hari libur gitu ya, karena otomatis ya harus ada petugas-petugas yang memang harus begadang sampai larut malam, kemudian di hari libur nggak boleh jalan-jalan kayak gitu jadinya. Ya mau nggak mau kan pasti dirasakan mungkin sama teman-teman di semua ULP, apakah atau mungkin ke depannya barangkali mungkin harusnya di teman-teman yang pelayanan juga ada yang standby 24 jam ya, kalau memang targetnya itu adalah jam hitungan jam yang 5 jam itu kan kalau orang tidur berarti harusnya tidur jam 1 malam mungkin ya, bangun jam 6 pagi. Itu sih ya sharing-nya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Eni, mungkin bisa dilanjut Bu Suci atau Pak Renta terkait tadi ada 2 pertanyaan Bu ya. Saya ulang di sini terkait personel yang terlibat dan bidang lain yang terlibat dan penanganan keluhan di jam di luar jam kerja ya, di hari libur. Baik, terima kasih Mas Rodi. Terima kasih Mbak Eni. Pertanyaannya bagus sekali. Saya coba menanggapi yang sudah kami lakukan di Sanur terkait dengan bagaimana menindaklanjuti untuk timnya ya. Tim yang personel terlibat Bu. Personel yang terlibat. Nah, Dan bidang yang terlibat berapa? Kebetulan kami di Sanur awalnya memang itu semua kita lakukan yang memonitor keluhan ini di level struktural saja. Nah, melihat dari banyaknya keluhan yang masuk, juga dengan banyaknya kegiatan teman-teman kita yang di struktural, itu menjadi pertimbangan saya kemarin sama teman-teman. Akhirnya saya mencoba membentuk satu tim piket itu di luar jam kerja. Jadi artinya kalau misalnya jam kerja itu di atas pulang kantor itu jam 5 sudah mulai ada teman-teman yang melakukan piket. Itu biasanya teman-teman yang piket ini dia 2 jam itu dia langsung melaporkan. Itu maksimal itu 2 jam, tapi sampai saat ini teman-teman responnya luar biasa cepat.
tidak menunggu sampai 2 jam, ada masuk langsung dia ini. Karena terus terang saya juga memonitor ini sangat ketat, jadi teman-teman mungkin dia merasa termonitor terus sama posisi gitu. Jadi dia setiap saya sudah ini langsung dia teman-teman meneruskan seperti itu. Jadi bagaimana kalau teman-teman yang piket ini di sini semua tim terlibat, entah itu teman-teman yang di PA, di teknik, di PA juga, semua di sini terlibat. Semua pegawai itu kalau di Sanur saya libatkan semua. Di luar PAD, ini maksudnya semua pegawai, baik itu yang teman-teman pegawai yang di PA maupun yang di TE, yang di teknik, wajib itu harus ikut di piket keluhan, karena ini keluhan adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita lebih cepat merespon keluhan, lebih cepat menindaklanjuti recovery keluhan, karena itu masuk di dalam KPI juga, dan itu kita di situ terukur bagaimana tingkat pelayanan kita ke pelanggan-pelanggan kita itu. Jadi untuk yang hari libur seperti Sabtu Minggu ataupun tanggal merah, ini kan memang jadi tantangan juga sama teman-teman. Jadi dia yang piket ini tidak bisa kemana-mana, mintengin HP terus, nanti di WA terus sama Bu Suci gitu kan teman-teman. Nah di sini Asengkare teman-teman masih tetap konsisten. Nah, walaupun hari libur tanggal merah Sabtu Minggu itu, yang piket ini dia ya tetap harus menjalankan piketnya walaupun dia, nah seperti kemarin Dek Wira yang sakit atau teman yang sakit, ya dibantu sama teman yang lain seperti supervisornya yang membackup dan saya juga yang membackup itu. Kalau pas kebetulan dia kena jadwal piketnya, karena kita tahu teman lagi kondisi sakit. Terus apa lagi Mas Adi? Oh, sudah disebut tadi terkait personil, sudah berarti personil semua bidang ya Bu ya, terlibat Bu ya, tidak hanya teman PA, teman TE, teknik juga terlibat terkait respon di luar hari kerja atau di hari libur, berarti yang mendapatkan tiket keluhan ini tetap harus merespon Bu ya, monitor ya. Kita monitor ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Komang, silakan Pak Komang. Baik, terima kasih Bu Eni. Ini kayaknya curhat juga. Sebenarnya saya curhatnya sama kayak Bu Eni sebenarnya. curhat pemantau champion gitu ya. Jadi itulah Bu Eni. Jadi sebenarnya kondisi di Sanur itu saya dengan Bu Eni mungkin udah sering saling bahas juga kondisinya, namanya respon dan recovery itu Mas, yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Memang kalau yang perlu penanganan khusus itu statusnya di sisi, kalau hati nurani saya itu masih menganggap itu sebagai respon, karena belum ada petugas yang datang untuk menyelesaikan permasalahannya di lapangan. Sedangkan di sisi kita pada saat selesai sudah respon sudah kita informasikan, nanti akan kita tindak lanjuti di hari berikutnya kan gitu. Itu kita udah close. Nah, mungkin ini masukan juga nanti untuk manajemen, karena ini semakin ke depan dengan jumlah pendownload aplikasi PLN mobile semakin banyak, mungkin khusus untuk keluhan ini juga ada penanganan khusus yang nanti ada tim khusus yang menangani. Jadi memang benar-benar 24 jam ada, mungkin dari tim TE ada yang standby, dari tim PA ada yang standby. Jadi pada saat ada keluhan, memang benar-benar kalau yang di recovery hampir selesai itu ya datang ada petugas yang ke lokasi, tidak nunggu jeda sampai di hari kerja. Kalau nanti targetnya mungkin lebih mepet-mepet, karena kalau dilihat dari realisasi dari target 5 jam semua di bawah 1 jam, itu otomatis nanti pasti bakalan target di bulan-bulan di tahun berikutnya itu pasti ngikut dengan realisasi yang tahun sekarang. Sedangkan dari sisi kita itu sebenarnya baru, kalau menurut saya itu baru sampai di respon, belum menurut saya recovery Pak ya. Ya betul. Di luar jam kerja itu Pak. Ya. Ya, benar sekali Pak Komang, memang di situ ada tantangan kita dalam menangani respon dari recovery, yang terutama di recovery-nya pada saat air libur maupun jam-jam yang sudah kita tidak mulai itu ya. Nah, di atas jam 11 sampai jam besok paginya itu jam subuhnya, bagaimana kita melakukan recovery
pelanggan itu. Nah, selama ini yang kita lakukan, jika itu ada masuk keluhan yang di atas jam 11 malam sampai ataupun jam 2 pagi, gitu kan. Nah, itu memang hampir kelewatan ya. Itu sama ULP itu sama gitu, karena di situ sudah jam istirahat. Nah, jadi pagi-pagi biasanya teman-teman yang di Sanur itu duluan, siapa yang duluan melihat, nah langsung dia tindak lanjuti ini keluhannya, langsung dia meneruskan ke bidang terkait. Kadang-kadang kami ya merepotkan teman-teman Jantek juga, itu. Tapi intinya di awal kita sudah langsung melakukan komunikasi ke pelanggan. Nah, jadi di situ kita untuk mengantisipasi keluhan berulang gitu. Jadi supaya tidak bolak-balik pelanggan itu melakukan keluhan karena belum mendapat tindak lanjut dari petugas PLN gitu. Mungkin itu Mbak Eni yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau sharing informasi lagi dari teman-teman PLNers yang lain. Mungkin masih ada waktu, Mbak ya. Silahkan. Bu Eni tadi pertanyaannya sudah terjawab ya? Apa ada yang kurang? Sudah baik. Makasih penjelasannya Bu Suci sama Pak Komarenta. Mungkin ini curhatan hati semua ULP kayaknya sama, terutama yang di luar jam kerja dan di luar hari-hari kerja gitu ya. Karena itu udah mungkin apakah mungkin nanti harapan seperti yang Pak Komang bilang nanti kan target kita jumlah downloader PLN Mobile itu kan pasti semakin meningkat ya. Nanti pasti orang itu akan memang semakin mudah untuk bertransaksi dengan atau berinteraksi dengan PLN. Mungkin itu yang perlu juga dibayangkan karena mungkin yang misalkan tahun ini saja seperti yang Pak Bobi sampaikan tadi kita dalam waktu setengah jam sudah bisa close ya. Padahal sebenarnya kalau jujur-jujuran seperti yang Pak Komang sampaikan tadi itu sebenarnya baru sebatas respon sebenarnya kalau di sisi pelanggan. Kalau di sisi PLN mungkin sudah close gitu ya. Nanti mungkin itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan manajemen apakah mungkin ke depannya untuk penanganan keluhan itu apakah juga bisa berlaku seperti gangguan gitu ya. Jadi kalau gangguan itu kan kalau ada masuk gangguan itu memang benar-benar sudah terselesaikan baru itu bisa di-close gitu ya. Jadi apakah nanti penanganan keluhan itu juga seperti itu? Apakah mungkin petugas admin itu ada yang bekerja shift 24 jam atau mungkin bahkan vendor kita yang harus bekerja 24 jam juga seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih banyak nggih Bu Suci, Pak Renta sama teman-teman Ranger Sanur penjelasannya. Terima kasih Bu Eni. Mungkin ada mengingatkan ya nanti di akhir acara ada pengumuman pemenang penanya terbaik ya. Biar ada hadiahnya Mas Bodi? Ada Bu, nanti sudah disediakan sama teman-teman UP3. Ada 2 hadiah terkait pertanyaan terbaik sama pengumuman kuis. Nanti ada kuis di akhir acara, jangan sampai ditinggal. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang sharing dari ULP yang lain? Dari Pak Yaneka mungkin. Nah, ini langsung tunjuk ini. Bu Suci. Masuk Pak Eka. Sehat, Bu. Sehat Pak Eka. Teman-teman sehat semua ya, karena kemarin kita sudah berjuang sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas kita ditengahkan. Baik, sedikit ya Bu, mungkin saya lebih ke ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah saya melihat dari penyampaian dan penyampaian teman-teman, baik itu dari Beli Renta maupun Bu Suci dan Pak Ibu Wira ya. Nah, artian di champion dan aplikasi untuk menyelesaikan keluhan kita baru sepakat bahwasanya itu korektif ya di sisi seperti pemadam kebakaran di saat keluhan itu ada baru kita menyelesaikan. Penyelesaian itu yang dihitung sebagai respon maupun recovery di keluhan. Nah, yang perlu kita ginikan adalah gimana caranya mengantisipasi atau preventif yang kita lakukan. Ya, saya sangat setuju bahwasanya dengan realisasi Sanur, saya lihat ini kan
di bulan Agustus kemarin untuk respon 0,32 dari target 0,32 jam ya, dari target 5,79 jam. Setelah itu dari recovery target 8,47, realisasi 0,55. Jadi sebenarnya kalau dari kinerja sangat baik. Cuma yang perlu kita sadari bahwasanya penyebab tertinggi perlu kita cari akar masalahnya. CPS nanti kira-kira apa, biarpun dengan realisasi itu cukup baik ya, kalau dilihat realisasi mungkin kalau persen itu udah berapa persen ya, mungkin 110% kalau KPI udah penuh, tetapi apa potensi-potensi yang kita bisa maksimalkan. Contoh yang Beli Renta sampaikan tadi, PBPD ya, beliau tertinggi gitu ya. Nah, nanti PBPD apa yang bisa kita ambil sehingga orang tuh atau masyarakat itu jarang mengeluh. Nah, ini yang perlu kita ini kan ke depannya, nggak usah lagi bila perlu ibu liburan ya udah pegang HP, Bu. Kasihan tadi Mbak ini bilang hari libur kita pegang HP yang harusnya mungkin pegang anak itu ya, sekarang pegang HP. Apalagi di jam-jam padat malam gitu, kita masih memikirkan gimana caranya kita harus meng-closing untuk champion kita. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Coba nanti kita bedah, Bu. Contoh umpamanya case tertinggi di PBPD. PBPD itu apa? Apakah kelambatan penyambungan kita, atau mungkin karena penyambungan nggak bisa karena SLO nggak ada. Nah, jadi kita bedah kasus, nanti kita cari. Kalau SLO yang nggak ada berarti kita harus woro-woro di sisi LITTR maupun mungkin di sisi pelanggan. Gimana caranya nyambung bahwa SLO sudah ada ataupun pelanggan atau aturannya. Umpamanya saya kalau non paket nyiapin SLO harus ada gambar, atau dengan paket SLO harus sudah ada instalasi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus kita prediksi apa yang bisa kita raih. Yakin saya kalau memang sudah penyebab itu kita temukan, yakin Ibu tidak akan susah nanti di PCC. Dan ada memang korelasi ya, saya lihat dari DNI tadi, terima kasih Mode, bahwasanya memang semakin mudah orang lapor, semakin akan banyak gitu. Ya, akan masuk keluhannya. Iya, semakin dekat. Tetapi kalau kita merunut bahwa kita di kondisinya di pelanggan, maka itu adalah kemudahan gitu. Semakin sering orang lapor, semakin mudah aksesnya, maka pelanggan akan semakin dekat. Oh, gampang loh PLN Mobile gitu. Simulasi bisa, saya melayani bisa. Mama saya harus berapa nih mengeluarkan uang? Oke, bisa. Apalagi kita bisa sosialisasikan dengan keuntungan-keuntungan penggunaan PLN Mobile. Umpamanya kalau orang lapor lewat call center, lapor keluhan, sulit bayar listrik itu, ya kita aplikasikan ke PLN Mobile. Ini salah satu untuk meningkatkan kinerja yang lain juga. Nah, itu mungkin jangan berpatah hati ya, bahwasanya aplikasi The Super App ini akan membantu kita ke depannya. Dan saya yakin ya dengan penyempurnaan yang ada itu akan membuat pelayanan kita lebih dekat kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mungkin aksi-aksi preventifnya Pak Man ya. Nanti di pemerintah mungkin dibantu apa yang dilakukan di Sanur. Salah satunya untuk menekan, mungkin kita bahas apa yang bisa kita, satu case saja, nggak banyak. Dan upaya-upayanya, karena kalau saya lihat kan sangat bagus ya untuk nilai KPI di respon dan recovery keluhan. Terus yang kedua, kalau menurut saya, kalau keluhan itu memang orang ngeluh namanya ya, orang ngeluh itu beda dengan gangguan ya. Menurut saya yang diperlukan bukan gimana caranya menyelesaikan di sistem dulu gitu, tetapi gimana caranya saat ngeluh pelanggan itu puas gitu. Saya yakin orang ngeluh, Bu, jam 12 malam nanya listriknya pulsa nggak mau masuk gitu. Yang kita perlukan adalah gimana caranya kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan itu gitu. Umpamanya ada beberapa case yang saya tahu gitu ya, bahwasanya teman-teman banyak yang nulis di sistem tapi belum menyampaikan ke pelanggan. Kalau saran saya, kalau memang ada keluhan, beliau itu ngelapor malam, ya harus kita tanggapi dengan komunikasi langsung dengan pelanggan. Nah, ini salah satu strategi gimana caranya kita untuk menghilangkan yang namanya keluhan berulang. Kan masalahnya keluhan berulang nanti. Nggak kita tangani, tapi kita close di sistem berulang. Apalagi dengan sistem sekarang, orang ngeluh dengan PLN Mobile. Saya ini udah di close dari sistem PLN Mobile, tapi kok saya nggak ada penyelesaian dari PLN. Nah, itu ada case seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya ngejar saja yang terjadi bahwasanya terus close di sistem, tetapi di pelanggan belum terclose atau dapat jawaban yang tepat.
sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi kita harus bisa mensinkronkan di mana di saat pandemi ini kita harus benar-benar menjaga kondisi imun kita dengan baik, tetapi ada beberapa case yang harus kita selalu melek. Nah, silakan nanti teman-teman lah. Saya yakin Bu Suci, Pak Renta, Pak Wisnu, setelah itu teman-teman di Pak Eka itu bisa mengkondisikan dengan baik dan terbukti ya sudah realisasi untuk keluhan sudah sangat baik gitu. Cuma jangan sampai nanti realisasi ini bisa terpetakan di sisi pelanggan juga. Kita sudah mengakui, mendeklar bahwasanya oke, realisasi untuk respon 0,3 tapi pelanggan harus merasakan 0,3 juga jam. Seperti itu teman-teman. Itu mungkin Pak Ibu Suci, Pak Renta, Mas Rodik dan Bu Mira, mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita, tetap semangat. Kita support nanti apapun nanti tentang keluhan, kita siap dari UP3 untuk menjembatani. Kita bahas, kita cari tulang ikannya, kita cari CPS yang terbaik, sehingga case-case yang bisa diselesaikan internal, yang akan berdampak lebih besar itu bisa kita jadikan acuan untuk penyelesaian terlebih dahulu. Makasih, thank you, semangat. Siap. Terima kasih Pak Yan atas Sama Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. informasinya, sangat ini ya, kita merasa terdengar nih curhatan pagi ini. Terdengar langsung dan diinformasikan sama Pak Yan tadi terkait upaya atau tindakan-tindakan preventif mungkin nanti ke depannya untuk penanganan keluhannya Pak, supaya terkait kendala-kendalanya biar bisa segera terselesaikan. Nah, mungkin ada masih ada waktu Pak untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Kalau enggak kita lanjut ke kuis. Mungkin saya sedikit ke Mang Renta ya, kira-kira strategi yang Pak Man tadi kan saya sampaikan bahwasanya kita udah tahu keluhan tertinggi itu PBPD. Kira-kira alternatif atau apa yang preventif yang Bapak lakukan ke depannya kira-kira nih dari Sanur mengantisipasi dengan tingginya umpamanya di PBPD. Memang mungkin di sisi yang bisa kita kerjakan, tapi jangan informasi material dulu ya sementara ya, itu case dulu ya. Yang bisa diselesaikan dulu Mas. Beli Renta silakan. Baik Pak Yan, untuk yang ini kita coba perbandingkan ya keluhan yang 2020 dengan 2021. Jadi 2020 itu memang keluhan yang tertinggi yang masuk di APKT itu adalah PBPD itu 474 keluhan. Yang kedua dusbung, yang ketiga instalasi listrik. Masuk ke 2021 itu di keluhan itu yang paling tertinggi itu jadinya informasi gitu Pak Yan. Jadi bukan PBPD lagi yang di 2021-nya. PBPD malahan keluhannya cuma 99 sampai dengan di bulan Agustus kemarin. Yang banyak itu informasi, yang kedua itu adalah di APP. Kalau yang APP ini udah pasti yang KWH terperiksa. Nah, informasi ini yang pembagiannya mungkin masih ngambang jadinya. Ini harus dibedah lagi karena mungkin pembagian pada saat pelanggan melakukan keluhan itu dia memilihnya cuma informasi. Padahal dia menanyakan mungkin kenapa listrik saya belum terpasang, itu dia milihnya juga di informasi pasang baru, informasi apa gitu gininya Pak Yan. Jadi ini harus kita bedah lagi karena perbandingan antara keluhan informasi APP dengan yang lainnya itu sangat jomblang. Jadi informasi 685 ke APP 578, Dusbung 211 dan di tagihan listrik itu 142, sedangkan di bawahnya itu udah di bawah 100 semua. Nanti mungkin coba kita pecah lagi yang keluhan informasi ini apa aja. Nanti mungkin ini bakalan banyak lagi ininya Pak Yan. Seperti itu Pak Yan. Baik, mungkin nanti kita coba lah kasus ya. Pada intinya informasi itu sebenarnya apa sih penyampaian yang kurang dari kita ke PLN ke masyarakat gitu. Takut saya nanti informasinya cuma yang tidak berhubungan dengan pelayanan, kan bisa jadi ya kabel jatuh gitu ya. Kabel padahal kabel telepon yang jatuh kan bisa jadi seperti itu. Jadi langkah-langkahnya apakah kita lebih ke sosialisasi di medsos maupun interaksi di radio itu lebih ke tentang pengenalan aset PLN atau seperti apa. Nah, ini menurut saya menarik ya. Jadi itu kalau kita tahu bahwa musuh kita adalah di informasi, berarti kita background dulu informasinya, setelah itu strategi atau obat yang kita pakai apa untuk menurunkan keluhan tersebut.
Baik, itu nanti bisa kita ginikan beli Komang. Saya yakin kalau itu udah turun, jadi kan bisa imunnya tambah naik gitu ya, nggak sampai begadang sampai pagi ya, kasihan di Bu Suci. Makasih, Limang, Bu Suci masih. Baik Pak Yan.